Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjut lagi Zat. Iya. Ternyata ketemu lagi. Sudah bulan Syawal. Syawal. Bulan favorit bagi para muda-mudi ya. Enggak semuanya juga. Enggak semuanya juga ya ternyata. Sunnah Ramadan. Yang Syawal tidak tersentuh. Iya, tidak tersentuh. Cuma satu sunnah mungkin yang selalu diingat. Apa itu? Waktu menikah. Saya sudah bisa menebak. Iya, seperti itu. Jadi ya, masih bersama dengan pemateri kita ya. Masyaallah. Ustaz Abu Haris Danang Santoso. Masyaallah. Jauh-jauh dari luar kota ya, Ustaz. Jombang kan? Iya. Sebelah kota lah. Jombok. Iya, masih bersama dengan Ustaz Danang. Lah kira-kira kan bulan Syawal ini bulan yang luar biasa, Ustaz. Karena bulan awalnya hari raya Idul Fitri dan menjadi bulan transisi, Ustaz. Habis amal full, biasanya Syawal ini menjadi bulan pelampiasan, Ustaz. Maka gimana seharusnya orang-orang soleh itu, para sahabat, para tabiin itu dulu ketika bulan Syawal itu seperti apa? Kan kalau Ramadan kita taunya gaspol ibadahnya. Apakah ketika Syawal itu mulai nyantai atau seperti apa? Ya itu mungkin perlu diketahui dulu. Baik, bismillah. Jadi memang Syawal ini kan ya itu tadi seperti yang sampean sampaikan ya. Jadi setelah Ramadan itu banyak yang nggak boleh. Iya. Akhirnya Syawal dibolehkan semua, digas lah gitu. Makan udah, minum macam-macam. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau bersikap ideal. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab, bahwasanya para ulama salaf itu ketika mereka berpisah dengan Ramadan itu sebenarnya ada sisi sedih. Sedih ya. Ada sisi sedih. Bukan senang ya. Ada senangnya, ada sisi sedihnya juga. Karena memang hari raya ya senang gitu lah. Yaum surur gitu. Jadi hari kegembiraan, tapi ada sisi sedihnya. Jadi bukan memang full 100% seneng-seneng enggak. Ya ada sisi senangnya, tapi juga ada sisi sedihnya. Kalau sisi senangnya jelas bahwanya hari Id adalah kata Rasulullah SAW yaumul farah, jadi hari kegembiraan, hari senang. Tapi sisi sedihnya adalah vibe ibadahnya itu sudah hilang. Gitu ya, bosannya bener kan ya, arek nom ya vibes. Jadi boosternya hilang ya. Suasana semangat untuk beribadah gitu kan. Suasana sholat malam, sholat tarawih, kemudian tilawatul Quran itu menurun. Itu jelas menurun. Kenapa? Iya, sangat-sangat drastis. Ya karena memang lingkungan itu kan mempengaruhi ya, lingkungan itu mempengaruhi. Jadi ketika banyak orang yang baca Al-Quran, banyak orang yang sholat tarawih, sholat malam, ya akhirnya kita ikut terdorong. Nah, tapi kalau nggak ada, akhirnya ya semangat kita turun. Jadi memang itu sudah hilang. Jadi kesedihannya di situ. Jadi itu tadi kalau katanya anak muda, vibes ibadahnya sudah hilang. Nah itu makanya para ulama salaf dulu ketika mereka berpisah dengan Ramadan, maka mereka berdoa di 6 bulan ya, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa semoga bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun itu, dan 6 bulan setelahnya berdoa semoga diterima amal soleh ketika Ramadan sebelumnya, kayak gitu. Jadi ya doa biar sampai, kemudian doa agar amalnya diterima. Ya makanya kalau diterima ya. Iya, makanya kalau dalam Id ya, ketika Idul Fitri ya kan banyak tahniah itu ucapan selamat gitu. Salah satu tahniah yang sangat masyhur seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menulis satu risalah tentang masalah tahniah, ucapan selamat. Di situ yang banyak dicontohkan oleh para ulama salaf adalah mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh selama Ramadan, ketika datang Syawal itu harapannya semuanya diterima oleh Allah. Itu berarti sebuah ucapan supaya saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau nggak beramal berarti nggak bisa diterima. Ya apa yang diterima, nggak ada amalnya. Nggak ada amalnya. Gitu. Allah alam kayak gitu Mas Haji.
Jadi bulan Syawal ini sedih ya orang. Ya, ada sisi sedihnya. Ada sisi senangnya. Ada sisi senangnya. Tapi sekarang itu lebih ke senang. Lebih senang. Kan kalau bulan Syawal itu identik semuanya baru. Ya, baru ya kan. Keluarga baru, status baru gitu kan. Tapi ya itu. Kenapa kalau misalkan tadi kan dibilang bahwa hype-nya boosternya itu hilang karena lingkungan dan lain-lain. Apakah memang seperti itu ataukah memang bisa dibuat lagi? Kan lingkungan kan juga maksudnya supaya kita nggak sampai jatuh lah ibaratnya penjualan itu habis towinggi ambles, habis sholat sunnah full, ibadah full, saiki balas dendam. Jadi atau apa ada tips-tipsnya untuk menjaga beberapa amalan supaya tetap istiqomah selama gitu. Setelah Ramadan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya amal-amal yang sudah kita amalkan ketika Ramadan itu bisa istiqomah. Nah, jadi yang pertama diantaranya tentu berdoa ya. Berdoa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Di antara doa yang bisa kita baca diantaranya doa yang masyhur ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu sudah masyhur sekali. Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya di atas agamamu. Jadi bisa dibaca doa itu ya ketika selesai sholat, ketika berada di waktu-waktu mustajab, di antara adzan dan iqamat, ketika turun hujan dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah tentu doa. Kemudian yang kedua mungkin bisa kita amalkan adalah perhatian terhadap sabda Nabi SAW, ya habul amali lillahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang paling langgeng, paling istiqomah meskipun sedikit. Jadi kalau misalkan kemarin ini jadi kalau gimana kita nerapkannya supaya amal itu nggak bener-bener hilang, nggak bener-bener hilang. Misalkan Ramadan kemarin kita sudah tilawah itu sehari 1 juz atau sehari 2 juz lah, alhamdulillah. Kemudian kita juga taraweh sebelum setelah sholat isya kita taraweh ya, ada yang 11 rakaat, ada yang 20 rakaat dan macam-macam. Nah, supaya amalan itu tetap terjaga dan tidak hilang. Kadang soalnya kalau sudah di luar Ramadan beramal banyak itu agak males. Maka kita kurangi jumlahnya, tapi tetap kita istiqomahi. Jadi misalkan kalau kayak Ramadan kemarin kita setiap harinya deres atau muraja tilawah 2 juz misalkan. 2 juz sehari. Maka ketika di luar Ramadan gimana caranya supaya tetap istiqomah ya? Maka kita kurangi saja jumlahnya. 2 ayat. Mau dikit aja. 2 ayat. Ya enggak terlalu sedikit juga gitu ya. Tergantung kemampuan masing-masing. Jadi setiap orang kan tahu kapasitas dirinya. Jadi kalau misalkan yang Ramadan kemarin 2 juz berarti ini termasuk orang-orang yang cukup semangat gitu ya. Jadi cukup semangat, cukup bisa mengatur waktu. Jadi ya mungkin dikurangi 1 juz. Ya, dikurangi 1 juz. Tadi turun 50% gitulah. Enggak diskon kan. Berarti enggak 2 ayat. Jangan turun diskon besar-besaran. Kecuali kalau selama Ramadan kemarin seharinya 4 ayat, turun 2 ayat. Luar biasa sekali. Itu berarti kenemenan nih, Ramadan ini kenemenan. Ramadan sehari cuma 4 ayat ya. Atau kemarin mungkin Ramadan kemarin 1 juz. Maka setelah Ramadan ya dikurangi aja jumlahnya, setengah juz. Atau Ramadan kemarin setengah juz, maka jadi 1/4 juz. Begitu seterusnya. Jadi dikurangi 50%. Tapi upayakan tetap istiqomah. Jadi kenapa kok kita kurangi? Karena memang itu tadi, karena suasananya sudah hilang, semangat itu turun. Nah, supaya semangat itu meskipun turun amal nggak putus, maka dikurangi saja. Dikurangi. Kapasitasnya dikurangi kayak gitu. Tapi tetap dilakukan. Sholat malam juga tarawih juga gitu. Tarawih sudah nggak ada kalau sholat tarawih, tapi qiyamul lail masih ada, sholat witir masih ada. Maka gimana? Ya bisa kita misalkan kita contoh seperti sahabat Abu Hurairah yang beliau mengatakan bahwasanya ausani khalili bitsalath, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Di antara yang beliau sebutkan adalah saya sholat witir sebelum saya tidur. Nah, maka bisa kalau mungkin di Ramadan kemarin kita sholat tarawih ya, sholat tarawih
ya plus witir ya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat plus witir. Ya, maka kita ambil witirnya saja nggak masalah. Kita ambil witirnya saja. Kalau bisa sholat tahajud maka afdol. Ya kita mulai mungkin 2 rakaat dulu langsung witir. Ya, untuk sholat tahajud dari yang paling kecil. Kalau misalnya nggak bisa, nggak, soalnya kemarin tarawih itu tarawihnya nggak pernah ikut tarawih malam, ikutnya tarawih sore saja misalkan. Ya nggak apa-apa, jumlahnya saja yang dikurangi. Ya, habis sholat isya, sholat aja 3 rakaat. Setiap hari dilakukan sampai Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik. 3 rakaat ini witir ya? Witir. Bukan maghrib ya? Masa habis isya maghrib ya? Ini berarti ketoro maghrib. 3 rakaat sehari ya, maghrib doang gitu. Enggak lah. Jadi habis sholat isya, sholat witir. Sholat witir. Bukan sholat maghrib saja. Beda. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan kayak gitu. Ini agak melenceng ya, tapi masih satu tema. Tadi untuk masalah sholat, Zat. Kan biasanya itu boleh nggak, Zat, kita sholat tarawih misal di sore gitu kan, di Ramadan kemarin, kemudian ketika malamnya pas iktikaf ternyata ada sholat lagi gitu kan. Padahal dia udah witir juga gitu. Apakah boleh ataukah memang nggak boleh atau seperti apa? Iya, boleh. Dia ikut sholat malam lagi boleh. Untuk mendapatkan keutamaan sholat malam. Witirnya gimana? Apakah witir atau dia nggak ikut witir? Ya, maka ini ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama. Cara yang pertama yaitu dia genapkan sholat yang sorenya. Jadi dia sholat sendiri 1 rakaat supaya witir yang sore itu jadi genap. Kan sore kan misalkan dia sholat 23 rakaat misalkan. Maka dia sebelum ikut sholat malam dia sholat sendiri 1 rakaat, maka yang sore tadi dihitung jadi 24. Maka habis itu dia sholat kemudian ikut witir. Atau kalau gitu cara yang kedua adalah tetap ikut sholat, tapi nanti ketika witir nggak ikut witir. Witirnya sudah di sore hari. Ya. Nah paling dan itu kembali melihat kondisi. Jadi biasanya kalau imamnya gimana? Kalau misalkan jamaah ya, misalkan jamaah imamnya gimana kalau waktu sholat malam itu? Apakah imamnya memang menggenapkan gitu, yaitu nambah 1, kemudian sholat lagi, kemudian witir lagi, ataukah sholat aja witirnya nggak usah kayak gitu? Ya jadi tergantung masing-masing ya. Kalau di tempat kita kalau sholat malam itu biasanya memang witirnya yang sore aja. Iya, witirnya sore aja karena nggak semua orang yang sholat tarawih di sore hari ikut sholat malam. Jadi kasihan kalau misalkan misalkan sholat sorenya nggak pakai witir, kasihan. Nanti malah wah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung. Jadi ada caranya. Berarti kayak gitu. Untuk sholat malam sendiri nggak ada batasan rakaatnya? Nggak ada batasan rakaat. Mau sholat 1000 rakaat pun silakan gitu. Pokoknya harus ada salamnya. 1000 rakaat. Iya. Kembali lagi tadi. Itu kan tadi tips-tipsnya gitu kan. Terus katanya kan kalau misal puasa di bulan Syawal gitu ya. Itu kayak puasa setahun itu. Berarti kalau sudah puasa bulan Syawal berarti nggak usah puasa lagi tuh kan, udah dihitung puasa setahun. Seperti apa Zat? Ini logikanya seperti apa kan? Siapa yang puasa kalau nggak salah Zat ya, siapa yang puasa di bulan Syawal dan puasa Ramadan maka seperti puasa setahun itu. Setahun, iya. Berarti kan nggak usah puasa. Berarti kalau sudah sholat qobliyah subuh nggak usah kerja. Waduh. Kan sudah lebih mulia dari dunia dan sisinya, ngapain kerja gitu? Iya. Kayaknya juga gitu kan. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal fakana kasyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti puasa selama 1 tahun penuh, kasyamid dahr, selama 1 tahun penuh. Dalam riwayat yang lain kalau nggak salah diriwayatkan Imam Nasai dalam kitab Sunannya, diberikan perincian, bahwasanya perinciannya adalah bagaimana kok bisa dihitung sampai setahun penuh. Setahun itu kan ada berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan puasa Ramadan itu dihitung seperti 10 bulan. Baik. Kemudian, kok bisa dihitung 10 bulan? Ya, itu. Dari mana? Di dalam hadis cuma disebutkan
apa namanya shaum Ramadan bi asyri asyur kalau nggak salah au fi makna gitu. Jadi puasa Ramadan itu dihitung seperti 10 bulan. Dalam satu hadis ya atau yang masyhur bahwasanya amal itu bisa dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Jadi kalau misalkan itu 1 bulan, 1 kali 10 berarti 1 seperti 10 bulan. Iya. Ya. Karena hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan seperti 10 kebaikan. 6 hari itu dihitung seperti 2 bulan. Dihitung seperti 2 bulan. Iya. Ya. 6 hari dihitung seperti 2 bulan. 6 kali 10 6 kali 60. Iya. 60 bagi 2 30. Sebulan. Iya. Ya. Ya itu tadi. Jadi apa namanya? Kenapa kok sampai bisa dihitung setahun? Para ulama menyebutkan seperti itu. Karena apa? Al hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi 1 kebaikan dihitung dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka puasa Ramadan dihitung seperti 10 bulan. Adapun 6 hari di bulan Syawal dihitung seperti 2 bulan. Karena dilipat gandakan 10 kali. Masuk akal. Iya, meskipun nggak masuk akal juga harus kita terima saja. Maksudnya kita terima memang sabda Rasulullah itu seperti puasa setahun. Itu apa namanya adalah tafsiran dari para ulama, itu tambahan penjelasan saja gitu. Nah, apakah maknanya ini ya udah nggak usah bukan. Ini berbicara kita berbicara tentang pahala, keutamaan. Bukan berbicara tentang amal ibadah itu sendiri. Ya. Bukan berbicara tentang amal ibadah itu sendiri. Dalam artian seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Jadi berarti baca qul huwallahu ahad 3 kali sudah khatam. Iya. Jadi kalau khataman kita bisa mungkin dalam 5 menit khatam sekali. Luar biasa sekali saja. Apakah berarti kita enggak usah baca Quran aja? Baca qul huwa saja. Bukan seperti itu. Itu ketika berbicara tentang keutamaan, berbicara tentang pahala, yang mana di situ memberikan motivasi untuk banyak membaca ayat tersebut. Demikian juga dengan puasa ini tadi. Ya, itu adalah motivasi dari Rasulullah supaya apa? Puasa itu dilaksanakan. Karena apa? Ada keutamaan yang lebih di situ. Adapun amal ibadah apalagi wajib ya tetap dilaksanakan. Kayak gitu nggak bisa ditinggalkan. Jadi memang seperti itu. Jadi itu berbicara tentang keutamaan, bukan amal ibadah itu sendiri. Kayak gitu. Wallahu taala alam. Jadi seperti itu, Berarti tetap harus tetap. Senin Kamis kalau bisa ikut ya. Iya, tetap. Jadi bukan berarti kalian sudah aman ya teman-teman ya. Itu tidak puasa sama sekali. Enggak, tetap ada keutamaan. Tadi loh, kalau rakaat al-fajr khairun minad dunya, ya jangan kerja gitu kan. Kan kita dapat dunia. Kopiah subuh aja terus setiap hari gitu ya. Jadi tetap ya Ustaz ya. Iya. Mungkin sunnah yang kedua ini ya. Iya. Sunnah favorit. Menikah ya. Menikah. Kenapa kok Syawal itu menjadi ajang terop? Ajang bisnis terop meledak. Setelah pandemi kemarin gak laku, sekarang masalah ya. Parah ya. Itu seperti apa Ustaz? Iya, karena memang ada hadisnya. Imam Muslim sendiri dalam kitab sahihnya beliau membuat bab istihbabut tazawwuji wat tazwij fi Syawal. Dianjurkan ya atau anjuran untuk menikah dan menikahkan di bulan Syawal. Beliau di situ menyebutkan satu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan ya tazawwaja bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah itu menikahi ketika bulan Syawal, wa bana bi fi Syawal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga berkumpul denganku itu di bulan Syawal juga, karena Sayyidah Aisyah ketika habis nikah enggak langsung tinggal serumah dikumpulin enggak. Ya, kemudian periwayat di situ menyebutkan ya, dan Sayyidah Aisyah ya itu menyukai untuk menikahkan wanita-wanita yang ada di sekelilingnya, maksudnya entah itu murid-muridnya atau saudaranya itu di bulan Syawal. Contohnya di sana. Iya, contohnya di sana. Maka di situ Imam Nawawi beliau menyebutkan bahwasanya memang yang masyhur di kalangan para ulama termasuk juga dalam mazhab Syafi'i, memang ada keanjuran, ada ada anjuran, ada istihbab, ada sunnah ketika Syawal itu menikah. Ketika Syawal itu menikah.
Dan salah satu hikmahnya kenapa kok Rasulullah SAW itu menikahi di bulan Syawal dan Sayyidah Aisyah juga seperti itu. Yang pertama tentu ta'assi bi Rasulillah, jadi mengikuti Nabi SAW, jadi semua perilaku beliau diikuti. Kemudian yang kedua, di antara hikmah atau pelajarannya, dulu orang Arab jahiliyah itu menganggap bulan Syawal itu bulan yang enggak pantas untuk melakukan hajatan. Kalau kita di Jawa ya bulan Suro. Iya, jadi tapi di Arab itu di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah itu bulan Syawal. Jadi pamali. Jadi jangan nikah bulan Syawal. Nah, Rasulullah nikah bulan Syawal. Itu Rasulullah nikah bulan Syawal. Jadi seolah-olah Rasulullah itu mematahkan persepsi masyarakat ketika itu bahwasanya seluruh bulan baik ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 seterusnya itu. Jumlah bulan itu 12 sudah ditentukan Allah, baik semua. Ada 4 bulan haram itu lebih memiliki keutamaan dari bulannya, tapi semuanya baik. Kayak gitu. Yang ada bulan balak, bulan sial enggak ada. Ya, maka gitu enggak ada ya. Sio. Jadi itu salah satu hikmahnya. Jadi untuk mematahkan persepsi masyarakat. Jadi silahkan mau nikah di bulan Syawal monggo, yang penting sudah siap, ya sudah siap. Kalau nggak ada jodohnya, itu yang paling penting. Ada yang mau gitu. Kalau nggak ada mau ya siapa gitu ya. Yang penting ada yang mau, nggak apa-apa. Atau mungkin di bulan lain boleh juga misalkan saya tak nikah di bulan Syuro. Untuk mematahkan persepsi, itu bagus juga. Itu ada sisi mendakwakan tauhid pada masyarakat. Bagus. Ya menikah di bulan Syuro. Ala kulli hal memang ada anjuran untuk menikah di bulan Syawal. Ya, memang para ulama menyebutkan seperti itu di Sahih Muslim dan syarahnya Imam Nawawi mensyarah seperti itu. Wallahu alam ya gitu. Jadi karena saking hype-nya saya itu sempat baca di Detik itu ribuan di Lamongan. Ini boleh nyebut merek? Boleh ya, los ya. Itu ribuan nikah. Ribuan nikah untuk bulan ini. Iya, saya juga melihat itu kok semuanya kok nikah gitu ya. Saya juga udah dapat undangan teman-teman. Sudah berapa? Sudah 3. Sudah 3. Diundangi ya? Diundangi. Enggak ngundangi. Sayang sekali. Terus ada beberapa fenomena unik di bulan ini. Oh ya, apa itu? Itu ada 4 kalau nggak salah. Pernikahan gagal karena mempelai pria kabur. Ada ke Kalimantan. Oh ya, yang itu ya, yang rame-rame jatah mantan itu ya. Jatah mantan. Kok kabur duluan ya. Saya tetap diselenggarakan, Jat. Berarti nggak sah ya kalau gitu, Jat. Mempelainya nggak ada. Iya, nggak ada, gimana? Tapi keluarga mempelai pria ada, Jat. Ya kan yang nikah bukan dia. Oh iya. Berarti tetap yang nikah bukan yang itu, bapaknya bukan. Gitu wakili terus tetap sah itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Iya, kalau si laki-laki yang kalau nggak diberikan mandat untuk mewakili dirinya ya nggak bisa. Ya, apalagi memang niatnya sudah nggak mau nikah gitu, nggak bisa. Tapi kalau diwakilkan bisa, Jat. Misalnya nggak bisa datang, saya wakilkan teman saya. Tapi yang sah berarti saya apa teman saya? Bisa untuk mewakilkan bisa. Iya, kalau memang memberikan mandat mewakilkan, tolong ijabkan. Jadi nanti jawabnya ya bukan saya terima. Ya saya terima, jadi saya terima atas nama. Oh, atas nama. Kalau nggak ada atas namanya, ya keliru lah. Nggak bisa. Iya, jadi ya bisa. Tapi kalau misalkan kayak yang fenomena yang terjadi itu kan memang dia sudah niatnya nggak mau nikah gitu loh. Ya kan, kalau diselidiki ternyata beberapa orang, yang nggak semuanya itu karena memang permintaan untuk resepsinya mahal. Jadi karena memang dirasa yang laki-laki nggak mampu sampai cari-cari utangan belum ketemu, sementara si pihak mempelai perempuan pengennya wah gitu kan. Oh ya, menuntut lebih gitu ya. Jadinya kan menyebabkan kabur aja lah ya. Soalnya yang nyari utangan juga sulit di zaman ini. Di zaman ini ya. Jadi itu setelah beberapa keterangan di kepolisian, tapi nggak semua saat yang ada yang memang ya itu tadi. Memang jatah mantan itu kan. Jadi, ya kalau misalkan sampai kayak yang kayak kasus misalkan memang si pihak perempuan meminta lebih seperti itu, ya kalau misalkan si laki-laki memang nggak bisa, maksudnya nggak mampu untuk ini, ya lebih baik jujur dari awal gitu daripada mengecewakan banyak hati kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu kan ya mengecewakan, jadi mengecewakan semuanya. Iya, makanya laki-laki itu diberikan kelebihan akal ya supaya bisa berpikir logis dan memang tidak terbawa hatinya. Kayak gitu. Jangan
aku sudah mencintai dia sepenuh hati nggak bisa pisah. Enggak, laki-laki nggak seperti itu. Logis, ya? Iya, harus logis. Kalau misalkan nggak bisa diupayakan ya sudah dijelaskan saja dari awal. Maaf kalau misalkan seperti ini saya nggak bisa. Misalkan si ceweknya, misalkan perempuannya, lu kamu berarti apa gini-gini, ya dijelaskan aja. Kalau saya memang nggak bisa, gimana lagi? Iya. Masa saya harus jual ginjal saya? Ya, dan juga untuk para orang tua juga ini ya, janganlah kita memberatkan untuk masalah pernikahan ini, karena banyak orang jomblo ini yang tabungannya belum banyak. Iya. Gitu loh. Jadi kasihan kalau misalkan harus dituntut resepsi 3 hari 3 malam misalkan, ngundang apa gitu ya. Son yang iya. Super mengganggu. Undangannya 1000 undangan. Itu kan ya menunya harus menu hotel bintang. Ya kan kalau misalkan apa namanya? Anak pejabat dan apa ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia baru lulus SMA terus baru masuk pabrik, dia masih outsourcing. Atau dia istilahnya sukuan gitu ya. Jadi dia masih pegawai negeri tapi yang belum negeri gitu loh. Cuma yang gajinya masih 500.000 ya. Itu kan ya juga kasihan. Sedangkan kita memiliki kebutuhan untuk menikah itu memang sudah dibutuhkan ketika itu ya. Jadi itu juga nasihat juga sih untuk kita semua. Nanti kalau misalkan saya menjadi ayah juga gitu, punya anak perempuan, janganlah diberatkan itu ya. Kalau misalkan laki-lakinya sudah cocok, soleh, masya Allah, punya uang secukupnya, mahar secukupnya, sudah bismillah. Walimah seadanya. Ini juga gara-gara wedding ini. WO ini membuat harga mahal. Saya tanya teman-teman yang mau nikah maupun yang sudah nikah itu harganya sangat beragam. Oh gitu. Mau soundnya enggak gimana? Mau kuati ala Jawa, Barat atau Eropa atau Arab bisa gitu. Kayak gitu. Dari memang. 30 juta sampai ya 80 ada teman saya. Itu kan jadi memberatkan kan. Anggap saja gajinya pabrik 3 juta. Anggap aja dia makan 1 juta, hemat Indomie. Nabung 2 juta. Indomie sama telur. Berarti kan dia nabung berapa tahun? 1 tahun dapat 24 juta. Kalau nikahnya butuh 80 juta, dia 4 tahun makan Indomie. Nombokin. Makan itu Indomie. Belum punya rumah ya. Belum punya rumah ya, cuma buat nikahnya saja itu ya. Ini kan jadi problem juga ya. Iya. Apalagi kalau yang cewek minta rumah di perumahan, budget 250 ya. Pakai mobil 250, 500. Kemudian biaya nikah 100 juta, 600 juta. Dia setiap bulan nabung 2 juta, berarti kan perlu 300 bulan. Berarti dia harus nabung selama kurang lebih 20 tahun. Iya, berarti sepanjang hidupnya dia buat nabung buat itu tadi, Zat. Masya Allah ya. Jadi cukup repot juga. Iya, oleh karenanya Nabi SAW itu memberikan apa namanya ya, irsyad atau taujih atau pengarahan. Kalau misalkan mau nikah itu nikahlah dengan yang sekufu. Pegawai negeri nikahlah sama pegawai negeri sama-sama. Baru apa namanya fresh graduate gitu ya. Jadi baru lulus sekolah, kerja masih ya carilah yang setara kayak gitu. Iya. Tinggalnya di desa ya cari juga lah yang tinggalnya dekat-dekat desa. Jangan kita kerja pabrik cari yang anaknya pejabat. Ya, misalkan. Sangat itu. Hype-nya nanti terlalu Iya, jadi kita akan memaksakan diri kita untuk memberikan semua tuntutan dari pihak wanita karena memang beda. Iya, memang tradisinya seperti itu. Kita juga nggak bisa menyalahkan karena memang keluarganya seperti itu, keluarga yang misalkan berada sebenarnya kita nggak punya, kita nggak memaksakan ya. Ya itulah namanya cinta terpentok biaya gitu ya. Banyak kayaknya. Apalagi luar pulau itu ada uang panah ya, ada uang dan lain-lain. Ya kita nggak mengatakan itu salah ya. Tapi kalau misal memang mampu ya nggak apa-apa. Iya, silakan. Kalau nggak mampu ini yang mencari-carikan kan akhirnya pinjol dan lain-lain. Iya. Setelah nikah nggak jadi sakinah mawaddah warahmah, malah jadi prahara. Ini bayarnya gimana? Bayar resepsi. Malah gak tenang gitu ya. Gak tenang ya. Akhirnya ya bingung lagi. Iya. Gitu. Jadi yang baik yang semampunya aja. Semampunya saja. Jadi dan khusus untuk pihak laki-laki tadi. Jadi jangan sampai kita benar-benar berikan keputusan di awal. Jadi kalau misalkan sudah deal ya sudah, memang kita sudah berkomitmen, kita harus mengusahakan. Jadi kalau sebelum membuat deal, kita harus
bisa memperkirakan dulu kayak gitu. Kita harus bisa memperkirakan dulu kira-kira mampu nggak untuk biaya yang dibebankan kepada kita. Ya gitu. Kalau kita nggak mampu ya sudah, kita nggak memaksa. Ya kan kalau orang Jawa mengatakan lanang yang menang milih, wedok menang nolak gitu ya. Kita nggak bisa di situ ya, kita cari lagi, kita pilih lagi gitu loh. Milih lagi kalau ada yang dipilih. Kadang ada yang mau dipilih. Kadang susah juga satu. Iya, ya bismillah insyaallah ya. Jadi fenomena sawal dan problemnya. Jadi carilah yang sederhana aja. Iya. Bukan sederhana ya, yang sekufu. Yang seterata gitu lah, stratanya sama. Supaya enggak terjadi kejomplangan. Iya, strata sosial. Iya. Nanti anaknya raja kamu nikahi ya. Iya. Biasa dia di rumah ada pembantu 2 gitu kan. Sedangkan habis nikah dia jadi pembantunya. Luar biasa. Jangan sampai gitu. Itu efek dari apa? Efek dari matangan. Bukan tidak matangan. Tidak sekufu tadi. Tidak sekufu, iya, tidak sekufu. Jadi yang penting memperhatikan sekufunya itu dari keluarganya, jadi kekayaannya kayak gitu. Nanti kan juga keluarganya bisa mandang rendah kepada si. Iya, benar. Itu tadi. Sama kebalikannya. Wah, ini apa? Iya. Sinetron kan kayak gitu. Ya. Seneng nonton sinetron sampai dulu. Sekarang saya suka nonton berita. Lebih bagus. Ya, seperti itu. Terus tadi udah ada sunnah puasa. Kemudian sunnah nikah. Sunnah yang ketiga kayaknya untuk iktikaf itu hanya ada di bulan Ramadan apa ada di semua bulan? Iktikaf itu secara bahasa kan berasal dari kata agafa yakufu, jadi berdiam diri ya. Jadi berdiam diri pada suatu tempat, secara bahasanya seperti itu. Kalau secara syariat dia adalah berdiam diri ya di tempat ibadah, di masjid ya, untuk niat taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iktikaf sendiri sebenarnya disyariatkan sepanjang tahun boleh. Sepanjang tahun boleh, iktikaf boleh. Ya bahkan dulu sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, ketika dulu saya pernah bernadzar saya akan iktikaf di Masjidil Haram selama beberapa hari. Bagaimana sekarang? Apakah saya ini? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya aufi binadhirik, ya sudah, tepati nadarmu. Ya itu. Dan nggak nunggu saat Ramadan gitu, nggak nunggu Ramadan, ya sudah tepati nadarmu, kamu iktikaf saja di Masjidil Haram. Jadi ya untuk iktikaf sendiri boleh, misalnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya boleh. Cuma memang ada keutamaan yang lebih ketika berada di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhir. Karena itu yang memang dipraktekkan Nabi iktikafnya selalu di 10 selalu di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ya, kadang di 10 akhir, kadang di pertengahan, kadang di awal-awal Ramadan. Iya. Kalau hal boleh melakukan iktikaf kayak itu. Ya, jadi melakukan ibadah di situ dengan berdiam di masjid dan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga pertanyaan seputar iktikaf. Untuk saya sendiri atau mungkin banyak kalangan itu masih bingung iktikaf itu gimana? Apakah cuma diem? Kan soalnya kan kalau misal ada sholat malamnya bisa kita ikuti biasanya lama kan, berdiri kita nggak mungkin ngantuk. Tapi kalau baca Quran dan lain-lain itu apalagi biasanya langsung tidur gitu, maksudnya antara bacanya sama tidurnya panjang tidurnya. Jadi anggap baca jam 11 datang, jam setengah 11 udah tidur kan, sama saja pindah tidur. Tapi apakah ini tetap dihitung iktikaf atau seperti apa, ataukah memang harus ada syarat-syaratnya atau gimana, Zat? Iya. Kalau iktikaf sendiri itu ketika kita sudah niat iktikaf itu sudah dapat pahala iktikaf. Jadi kita misalkan masuk masjid, bahkan para ulama menyampaikan kalau misalkan kita masuk masjid, misalkan taruhlah masuk masjid untuk nunggu sholat saja, kemudian kita niat iktikaf dalam hati, itu sudah dapat pahala plus iktikaf. Jadi kita dapat pahala nunggu sholat plus pahala iktikaf. Jadi untuk pahala iktikaf sendiri itu memang bisa kita dapatkan ketika kita masuk masjid kemudian kita niat. Ketika ya di situ pokoknya diam aja gitu, entah itu tidur, maksudnya melakukan aktivitas yang baik lah. Bisa dapat pahala. Bisa dapat pahala. Iktikaf. Iya. Bukannya tidur siang.
Ya niat tidur siang kalau niatnya untuk memperkuat ibadah nanti malam ya bisa. Makanya kemarin waktu kita bahas pas Ramadan tuh nausaim ibadah, itu kan kita jelaskan cukup nggak semuanya benar, nggak semuanya salah gitu loh. Kadang ada orang niat memang siang harinya tidur, tujuannya apa? Nanti malam biar bisa kuat untuk salat malam sama tilawah. Tapi biasanya tidur itu nanti malam nonton bola. Biasanya kebelacut iki. Muda-muda. Saya nggak tahu kalau yang soli-soli itu ya. Mungkin kayak gitu. Kalau kita nonton bola. Iya. Nah, kemudian itu itikaf secara umum. Nah, termasuk yang disunahkan di dalam itikaf adalah ibadah. Jadi ini plus lagi yaitu. Jadi ada itikaf, niat itikaf itu cukup dengan niat dan berdiam diri situ. Ada adab dan sunnah-sunnah. Nah, nanti itu pahala ibadahnya itu diakumulasi dengan pahala niat itikaf jadi sudah jadi pahala itikaf semuanya kayak gitu. Jadi ini dapat pahala yang lain, baca Quran, sholat itu dapat pahala, sholat dapat pahala. Diakumulasikan jadi itu semuanya jadi pahala itikaf. So kan karena itikaf dia bisa ibadah-ibadah itu tadi kan. Iya, jadi makanya dianjurkan ketika disunahkan gitu ya, disunahkan. Makanya bukan wajib. Apakah wajib ketika itikaf itu membaca Al-Quran? Enggak. Disunahkan ketika itikaf ya melakukan amal soleh, membaca Al-Quran, zikir, kemudian mengingat Allah, kemudian muhasabah, sholat, macam-macam. Terus apakah itikaf itu bisa batal? Bisa bisa. Itikaf bisa batal. Gimana? Ketika dia keluar dari masjid tanpa ada hal yang tidak berkebutuhan. Itu yang paling besar ya. Yang paling besar dan paling mudah lah. Yaitu ketika seorang itu keluar dari mu'takafnya, dari tempat itikafnya tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan. Misalkan dia mau cari angin gitu ya, kemudian dia keluar dari masjid, maka ya batal itikafnya. Nah, makna batal ini apa? Makna batal itu tergantung itikafnya. Itikaf itu ada itikaf sunnah, ada itikaf wajib. Kalau itikaf wajib, seperti orang nazar, misalkan gini, orang nazar itikaf, maka itikafnya jadi wajib. Iya, wajib. Maka ketika wajib, misalkan dia niat, saya mau itikaf 2 hari, kemudian 1 hari itikaf, kemudian hari besoknya dia keluar masjid. Paginya, walaupun paginya tetap. Iya, dia keluar masjid gitu kan, maka batal. Maka dia harus mengganti hari yang dia batal itu tadi. Maka nggak boleh Berarti kalau misal iktikafnya 2 hari saja, misal hari pertama di masjid saja, hari kedua pengen cari angin keluar gitu, berarti batal yang hari kedua, harus iktikaf 1 hari lagi dia. Iya, itu 1 hari lagi. Yang wajib ya, yang wajib. Nah, gimana kalau yang sunnah? Yang sunnah memang dianggap batal. Maksudnya dianggap batal ini adalah ketika nanti dia mau masuk masjid lagi, dia niat lagi. Dia niat lagi untuk itikaf karena memang asalnya sunnah gitu. Jadi ketika dia masuk lagi ya dia cukup niat saja, nggak harus mengganti apapun. Gitu. Soalnya kan sunnah juga. Iya, sunnah. Kalau untuk misal gini ya, itikaf, saya kan sering cari makan ya. Jadi kalau kan nggak semua masjid itu menyediakan sahur, dan kadang saya lapar sebelum sahur. Jadi biasanya itikaf, kemudian jam-jam 12 cari makan. Nasi goreng, habis itu balik lagi. Itu apakah dihitung batal ataukah harus niat lagi setelah? Kalau memang tidak ada makanan dan memang kita mau nggak mau harus ngambil dulu, maka nggak membatalkan. Memang mau nggak mau gitu ya. Jadi memang nggak disediakan makanan kayak gitu, maka kemudian dia beli makan sahur di luar, maka nggak batal. Yang penting dia nggak kemana-mana gitu, makanya ya makan selesai langsung balik gitu. Makanya nggak dihitung batal insyaallah. Jadi kalau memang itu karena ada kebutuhan, makanya tadi itu termasuk pembatalan yang besar adalah ketika dia keluar masjid tanpa ada kebutuhan. Iya. Jadi kebutuhan yang mendesak nggak ada. Apalagi gitu ya. Ternyata ngopi ya. Jadi kayak gitu Mas Haji. Sunnah yang ketiga ya tadi. Iya. Ternyata bisa guys. Awak itikaf di luar bulan Ramadan itu terkuak faktanya. Boleh. Bisa di-highlight berita ini. Di-highlight. Sunnah yang keempat ya. Apa ini? Ini kan yang umum ya. Apa? Baca Quran tadi kan. Baca Quran. Kan biasanya full tadi kan sudah dikasih jenengan tips-tips itu kan. Untuk tips khatam itu baiknya seperti apa kan? Mungkin kan banyak teman-teman itu yang masih belum lancar Ustaz. Untuk
Al-Qur'annya itu belum lancar. Iya. Tapi kadang ada yang memaksa menghafal, akhirnya jadi bacaannya kadang benar kadang salah. Kemudian bagi jenengan sendiri untuk bisa membaca dengan lancar baik dan benar itu ada apa? Tahapannya itu seperti apa, ataukah kalau misal dia seperti apa kalau misal memang khususnya orang tua kan kadang kalau ke TPQ kan nggak mungkin kan. Nah, apakah itu tips-tipsnya itu seperti apa untuk biar dia belajar, apakah mendatangi ustadz atau seperti apa? Soalnya kan kalau anak kecil kan cukup suruh TPQ aja, cukup suruh ngaji aja, lebih gampang lah. Nah, sudah brewoan gitu kan Mas. Brewoan kan mau ngaji juga jilid 5 kan juga. Wow. Amazing. Insyaallah. Ya apa kalau misalkan seumuran semua gitu ya. Masalahnya kan sama anak-anak gitu kan, jadi kan akhirnya nggak usah lah, akhirnya wis ngaji sing temen ojo kayak bapak akhirnya. Padahal kan kewajiban untuk belajar itu kan nggak hanya untuk anak-anak. Itu seperti apa Zat untuk jenengan sendiri? Jadi ya kembali kalau untuk tipsnya bagaimana ya, semuanya tentu belajar, tapi intinya gini, kalau untuk masalah kelancaran itu bisa didapat dengan seringnya membaca. Jadi kalau misalkan mau ingin lancar, sering aja baca Quran kayak gitu. Jadi sering aja, dan memang faktanya seperti itu, dan dan saya pribadi juga mengalami waktu dulu ya, waktu pertama-tama belajar baca Al-Quran itu memang ketika jarang baca Al-Quran nggak lancar. Tapi ketika pas cukup sering baca Al-Quran setiap hari deres kayak gitu ya, alhamdulillah malah lancar. Itu kalau misalkan mau pengen lancar. Kalau misalkan untuk membenarkan makharijul huruf, membenarkan sifatul huruf, membacakan antara sa dengan so, misalkan sod ya, sin, po sama wo, itu kan ini kalau untuk hal ini maka dia harus mendatangi guru. Nggak bisa dia belajar sendiri. Ya, secara daring gitu sulit. Belajar online itu sulit. Bukan mustahil ya, sulit. Iya. Sulit kalau untuk dasaran. Untuk dasar sulit. Untuk yang sudah ya, kalau misalkan untuk beberapa hal ya bisa saja kayak gitu untuk ngambil online. Tapi kalau untuk dasaran maka sulit, nggak bisa. Ya, maka kalau misalkan memang belajarnya dari dasar benar-benar nggak bisa sama sekali untuk masalah makharijul huruf nggak benar, maka ya harus cari guru. Nggak bisa untuk tidak mencari guru, maka harus cari guru. Ya kalau misalkan malu untuk masuk TPQ ya mungkin bisa mendatangkan atau mendatangi. Hendaknya mendatangi. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya mendatangkan, nggak apa-apa. Misalkan di situ jamaahnya lebih banyak, jadi ustadznya saja yang datang, yang masalah. Ternyata yang belajar sekampung. Lebih banyak dari pengajian. Nggak hanya dia. Sekalian mau belajar gitu. Jadi pengajian. Ini tips juga, kalau misalkan mau belajar tahsin seperti itu jangan banyak-banyak orang yang. Bacaan banyak-banyak supaya fokus. Kecuali kalau memang gurunya banyak nggak masalah. Tapi satu halakoh satu orang itu ya paling enggak kalau misalkan mau fokus ya 5 gitu sudah. Kalau gurunya banyak terus orang yang ikut banyak jadi daurah gitu. Iya jadi daurah. Jadi daurah. Ya jadi kalau misalkan ini jangan banyak-banyak lah. Ya 1-2 orang atau 2-3 orang, satu guru itu bagus sekali kayak itu, bagus sekali supaya bisa fokus, bisa ini. Ya jadi memang nggak usah banyak-banyak. Nah tadi kalau misalkan bisa mendatangi gurunya ya itu afdol. Lebih afdol. Ya, afdol. Imam Malik mengatakan ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Tapi kalau misalkan ya hari ini memang mungkin ada kesibukan masing-masing dan di situ memang tempat ngumpulnya lebih dekat. Ustadznya yang jauh sendiri misalkan ya tafadhol silakan ustadznya yang datang kayak gitu. Wallahu alam. Untuk tadi kan untuk teman-teman yang masih belum bisa ya, masih terbata-bata lah. Nah untuk teman-teman yang lancar ini kan kadang untuk murajaah mungkin kalau bagi yang punya hafalan juz 30 dibaca kadang-kadang kayak dalam sholat. Tapi untuk yang lancar ini kan kadang kalau misal di Ramadan kan ada target khatam, ada khatam 1 kali, ada khatam 3 kali, ada yang 4 kali mungkin. Tapi kayaknya jarang nih. Tapi ada lah mungkin, saya nggak tahu. Ya usumnya 1-2 kali itu udah bagus lah. Nah itu kalau di luar Ramadan tuh kayak enggak khataman sama sekali. Ya kecuali yang itu beda ya. Tapi kalau yang di luar ini ya bacanya lancar ya, kadang baca gitu. Kadang cuma murojaah. Baiknya itu kita tetap khataman Quran. Gimana kalau pas sahabat itu ketika sudah telah ditinggal Ramadan, apakah mereka tetap khataman Quran atau cuma murojaah yang sudah hafal atau seperti apa sih? Ya,
Jadi ya tetap bisa mengkhatamkan tadi. Cuma memang mungkin durasinya agak panjang ya. Kalau misalkan mungkin Ramadan selama sebulan bisa khatam sekali 2 kali. Kalau mungkin karena tadi itu mengikuti tips mengurangi kapasitasnya, jumlahnya, maka otomatis kan waktunya lebih panjang untuk khatam, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, nggak masalah. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Jadi yang penting tadi loh, yang penting bisa istiqomah. Nggak usah kita buru khatam tapi akhirnya nggak istiqomah. Iya. Akhirnya futur. Iya. Yang saya. penting istiqomah itu lelah tadi. Dengan semua ini. Nggak lancar. Itu tadi. Nah, kalau misalkan dia masih belum terlalu lancar ya mungkin sedikit-sedikit dulu ya. Kalau misalkan dia mau banyak monggo silahkan. Itu kan kembali kepada kembali diri sendiri ya. Kan setiap orang kan tahu kapasitas dirinya. Jadi ya itu tadi. Jadi mungkin durasinya agak panjang untuk mengkhatamkan, jadi bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, nggak masalah. Yang penting tadi istiqomah setiap hari harus baca Quran. Itu nanti sudah khatam sendiri, nggak usah dipikirkan. Ayat. One day one ayat. One day one ayat ya. One day one lembar. Ya kalau alif lam mim yang apa? Istiqomah dulu. Ya. Tapi ya kenemen lah Barang. Iya, anak umur 5 tahun pun bisa gitu. Tapi ini juga ada problem, Zat. Saya kenal beberapa orang dan juga saya sendiri itu bukannya nggak suka dengan bacaan Al-Qur'an ya. Kita itu kalau baca sendiri itu rasanya Allah kok suara saya gini banget ya. Kalau dengarkan orang lain ngaji apalagi enak itu kayak enak gitu. Mending dengarkan aja. Gitu kan. Bukan berarti kita nggak suka baca Al-Qur'an kemudian kepanasan bukan. Tapi kayak emang ketika dibandingkan itu kayak Baina. Iya. Baina sama Osumur Sat. Satunya wow, satunya wiu ya. Ya jelas lah kalau dibandingkan dengan para korek ya, jelas ya. Lo enggak gitu sama teman-teman yang lain juga kan. Gitu. Harus gitu kan. Makanya kok kita di bawah standar gitu ya suaranya. Gitu kan. Kalau dihitung lancar ya lancar gitu. Kalau juz 30 aman lah, juz 9 aman. Kalau juz sudah 15, 17 itu kadang kok jadi gini, ibaratnya kok ibaratnya nadanya beda. Udah seanunya ayatnya ini. Falesnya itu fales gitu ta. Ikut suaranya fales gitu. Terus iki gak kuat rek nafas lagi sudah digini gitu. Gitu. Nah, jadi itu untuk orang-orang yang seperti itu gimana, Zat? Akhirnya kan mereka jatuhnya pengen baca Quran tapi kalau baca bukannya nggak kuat baca pengen dolen atau apa ya. Baca 2 lembar kayak aduh suara ini rek wis mandek wis. Jadi itu seperti apa, Zat? Iya, jadi Allah Subhanahu menyebutkan ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, Rasulullah juga Allah juga menyebutkan Rasulullah juga dalam hadis menyebutkan ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan ya kalian laksanakan semampunya. Jadi memang mampunya seperti itu ya sudah bismillah laksanakan. Kalau misalkan ngerasa suara nggak enak, ya pertama jangan bandingkan suara kita dengan orang lain. Pertama, jelas itu. Jangan bandingkan, karena dia bukan saya dan saya bukan dia, gitu. Jadi kita punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua adalah jangan terlalu keras. Takut malu. Selain mengganggu, takut malu. Jangan terlalu keras. Ya kita pelan-pelan saja lah bacanya. Pelan-pelan daripada dibatin wong gare wong gibah gitu kan ya. Itu dosa juga. Suaranya gak enak dibanter-banter gitu. Tapi juga hak asasi juga, tapi juga ya mengganggu juga. Iya, jadi jangan dikeraskan. Ya cukup kita aja yang dengar dan mungkin orang yang di samping kita, yang mungkin ada di samping kita guru siapa gitu. Ya, jadi nggak usah dikeraskan gitu ya. Pakai ruang yang studio memantul. Ya kecuali kalau misalkan dia pede-pede aja dan itu ruangan yang memang untuk membaca Al-Qur'an misalnya di masjid, nggak masalah. Kalau dia pede-pede aja gitu lah. Kalau nggak pede, apa istilahnya sekarang itu insecure gitu ya. Satunya tuh. Iya. Apalagi kan kadang mulut manusia itu sangat mudah. Bukannya pengen jahat atau apa kadang. Ustaz, aku niku lho ngaji ngono wis gak usah ngaji ya. Iya. Ya wis gak ngaji. Gitu. Hanya down itu sekalian ya. Down itu kan. Padahal niatnya udah bagus, tapi kan emang mungkin belum lancar atau apa. Kayak ibaratnya di musola-musola yang bukan juga maksudnya bukan menyalahkan ya. Kalau Ramadan kan kadang ada tadarus yang tadarus. Emang
ada yang bagus, ada yang ya standar, ada yang di bawah standar ini. Tapi kalau mau disalahkan juga ya mereka semangat ya baca berapa dan itu yang menjaga apa ya, menjaga itu tadi vibes Ramadan. Wah ini Ramadan gitu. Semangat akhirnya baca Quran. Ngaji harus malam-malam walaupun ya wis enak nggak enak ya wis itulah. Tapi kan ya itu tadi loh. Tapi kan perlu ada pembenahan. Iya tentu. Perlu pembenahan, perlu mungkin minum komik atau apalah atau gimana gurah atau gimana. Ya itu tadi tipsnya, jangan keras-keras lah, jangan keras-keras supaya apa? Supaya nggak ganggu orang. Sudah ya, kan? Gitu. Iya. Backsound kayaknya di alarm. Iya, backsound sawal ya. Di alarm ya. Backsound sawal. Terus yang terakhir ini. Terakhir. Ini sunnah itu Zat. Apa itu namanya? Ika Buddha, tata Buddha. Untuk qiyamul lail Zat. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Gongnya. Kalau tarawih kan di habis isya. Apakah boleh ketika Syawal itu habis isya kita sholat atau khusus Ramadan atau seperti apa Zat? Iya. Sebenarnya untuk sholat malam itu boleh sebelum boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Ya bedanya di masalah penamaan dan mungkin afdoliyah waktunya saja. Kalau waktu yang lebih malam itu lebih afdol kan gitu. Kalau di awal malam mungkin kurang afdol, lebih dibanding dengan di sepertiga malam. Jadi kalau apakah boleh? Ya boleh setelah sholat isya misalkan dia mau sholat mungkin 2 rakaat kemudian 3 rakaat itu boleh silakan. Boleh seperti Ramadan sama. Seperti boleh. Ramadan boleh. Iya, ya boleh sholat apa? Niatnya apa ya? Sholat malam gitu aja. Sholat malam. Ya sholat malam ya. Ya tarawih itu kan nama saja, nama ya. Jadi misalkan mau sholat malam boleh silakan. Misalkan sholat 5 rakaat misalkan 2 rakaat untuk sholat malamnya, 3 rakaat untuk witir ya silakan. Nah, ini yang banyak belum diketahui ya. Iya, boleh. Kan kadang ada orang yang memang bisa bangun. Iya. Ada kayak orang yang bangun satpam misalkan dia kan nggak bisa, dia harus malam gitu kan ya. Mungkin pengen sholat malam tapi susah gitu. Ya mungkin bisa di pos jaga mungkin habis itu sholat. Tapi pas dia sholat ada maling. Juga repot juga. Ya dibatalkan sholatnya. Dibatalkan sholatnya. Itu saja. Jadi tetap boleh Zat. Boleh saja. Saya habis kuliah gitu kan jam 8 sholat aja lah. Iya. Nanti besok kayaknya saya sulit untuk bangun. Iya, boleh. Kan aja susah gitu. Paling adzan baru bangun. Iya, gitu. boleh. Orang kan punya aktivitasnya masing-masing kayak gitu. Schedule. Iya, schedule. Apa sih gue jenenge? Daily activity. Nah, seperti itu ya. Iya. Boleh saja. Apakah ada sahabat yang mencontohkan seperti itu? Ya tadi Abu Hurairah tadi. Sahabat Abu Hurairah itu kalau sebelum tidur biasanya sholat witir dulu. Witir dulu. Karena apa? Karena sahabat Abu Hurairah orangnya orang yang bergulat dengan ilmu, jadi sholat isya itu ya murojaah, belajar apa. Akhirnya ya untuk sholat malam ya tidurnya karena malam gitu ya. Makanya sulit lah untuk bangun malam. Ya. Jadi ya daripada nggak bangun subuh karena bangun malam ya mendingan sholat sebelum aja gitu. Jadi setelah isya itu beliau sholat, kemudian setelah itu tidur, kemudian bangun untuk sholat subuh. Jadi bisa. Boleh. Nah, ya yang bisa bangun ya silakan sholat malam. Iya. Penamaannya tadi bedanya di mana? Karena penyamaan kalau misalkan terawih namanya sholat kalau misalnya Ramadan namanya terawih. Kalau misalkan di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Kalau habis tidur namanya tahajud. Ya gitu aja. Tapi sama ya. Iya. Serupa tapi tak. Iya. Jadi ya memang itu hanya penamaan saja. Serupa tapi beda nama. Niatnya ya kalau mau niat ya sudah dalam hati ya sholat malam gitu aja cukup. Atau kalau witir ya sholat witir sudah. Ini adalah suatu mutiara guys. Jadi boleh ya. Iya. Sholat malam bagi teman-teman yang susah bangun ya. Enggak harus nunggu Ramadan ya. Gak harus nunggu digoyang ibu baru bangun ya. Jadi bisa sholat malam ya. Habis sisa gitu. 8 boleh. Ini adalah itu Zat kayaknya 5. Iya. Pertama tadi apa Zat? Pertama tadi puasa. Itu nikah. Iktikaf. Tadarus sama sholat malam. Masya Allah. 5 sunnah yang masih tetap bisa dilakukan meskipun sudah nggak Ramadan. Meskipun tidak Ramadan. Iya. Karena mereka itu amal ibadah bukan amal Ramadan. Itu kayaknya. Luar biasa. Mungkin itu Zat. Iya, yang semoga bermanfaat ya. Pertemuan kita semoga bisa bertemu dengan Idul Kurban ya. Bulan depan ya.
Iya, bulan depannya lagi. Oh, iya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya, masih lama ternyata. Iya. Ya sekitar sebulan lebih sedikit. Iya. Semoga masih bisa bertemu dengan podcast tahun depan Amin. yang insya Allah dengan pemateri yang sama, dengan host yang mungkin berbeda. Dengan tema yang mungkin lebih menarik ya. Lebih menarik ya. Insyaallah. Itu saja. Kami akhiri ya Zat ya. Iya. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.